Salomo Salomo Depi ya, mohon maaf kalau salah menyebut. Jadi hambatan mental juga bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita. Masa lalu yang kelam sering membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan sekalipun kita sudah bertobat ya. Misalnya bekas pemakai narkoba, sehingga iman kita jadi sulit bertumbuh. Nah ini pertanyaannya bagaimana agar kita tidak merasa tertuduh ya. Tertuduh sehingga, maksudnya tertuduh gimana? Tertuduh sehingga tidak menjadi hambatan untuk berkembang. Mungkin itu pertanyaannya, Mas. Oke. Mau jawaban pendek atau jawaban panjang? Kalau jawaban panjang, ini di sesi saya, biasa sesi ini akan panjang. Tapi jawaban pendeknya ini sederhana ya. Kalau orang seperti ini, Anda orangnya seperti ini, pertanyaan saya adalah, Tuhan aja maafin kamu ya, apakah kamu nggak pernah maafin dirimu sendiri? Ya gitu ya, Tuhan aja pemurah ya, maafin kamu. Kenapa kamu begitu nggak bermurah hati memaafkan dirimu sendiri? Nah itu, seringkali itu yang terjadi ya. Kita nggak memaafkan diri kita sendiri. Nah itu akhirnya jadi beban. Nah itu, Tuhan aja maafin. Nah sekarang maafin dirimu sendiri. Oke, masa lalu oke, saya maafin diri saya. Sekarang kita maknai dengan makna yang baru. Ambil langkah yang baru, berubah. Karena itu saya belajar di mana-mana. Di sesi saya kalau memberikan coaching maupun terapi, konseling, saya itu nggak miss, nggak namanya terpengaruh dengan orang nangis-nangis gitu ya. Pak ini, no, ukurannya bukan di situ, bukan nangis-nangisnya. Tapi apa? Setelah sesi, tindakan apa yang dia ambil? Ada perubahan di mana? Itu menunjukkan dia bersungguh-sungguh mau berubah enggak. Karena saya melakukan juga, ada beberapa klien yang cukup bandel, saya nggak segan-segan mecat klien. Kenapa? Saya kasih dia setelah sesi ada tugas dilakukan, nggak dilakukan sekali, 2 kali, 3 kali, ya udah. Memang dia nggak mau berubah gitu ya. Ya udah, saya bilang ya udah, kamu nggak usah sama saya lagi, mending cari yang lain deh. Kenapa? Karena satu buang waktu kamu, yang kedua juga buang waktu saya gitu ya. Nah, jadi kita memang apa? Dia memang belum siap itu untuk berubah. Seringkali biasanya apa? Kadang dia nggak maafin diri dia sendiri. Dan memang itu cirinya. Setelah itu dia mesti, yes, saya ambil keputusan, lakukan sesuatu untuk berubah. Gitu. Jadi pertanyaan ini buat yang tadi nanya, apakah kamu mau nggak maafin dirimu? Tuhan aja pasti mau maafin kamu kok. Kenapa kamu diri sendiri nggak maafin dirimu sendiri? Gitu. Itu sih. Semoga menjawab ya. Terima kasih Mas Adrian. Jadi kalau tadi mau jawaban yang panjang nanti di sesi yang lain. Tapi saya pikir Panjang itu kalau sangat menjawab ya. penjelasannya terapi urutan panjang itu ya. Ini ada 2 penanya yang sudah raise hand, jadi saya izin Silakan. untuk bertanya. Pertama saya berikan kesempatan pada Pak Ken Norton Hutaswait. Silahkan Pak Ken Norton. Jangan berat-berat ya, terima Pak, kasih. pertanyaannya, Pak. Ya sudah lama tidak bergabung di ini. Kebetulan ada jadwal yang sama dengan kegiatan-kegiatan circle. Terima kasih ada kesempatan bertemu lagi dengan teman-teman di circle. Dan terima kasih Pak Andrian Luis, luar biasa ya. Aduh, ini kalau nanti sudah nggak pandemi, saya ingin ikut kelasnya lah, tatap muka gitu ya. Tapi ini klasik memang pertanyaan saya, tapi masih model yang dipakai selama ini. Dan boleh dibilang ketika dipakai balik lagi ke semula gitu ya. Yang sering saya dengar itu kan afirmasi dan incantation ya. Apakah model ini masih Mas Andrian Luis menggunakannya ketika untuk di level mengubah pikiran atau masih pada psikologisnya, belum pada tindakan ya, atau ada cara lain? Mungkin itu aja, singkat saja. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Wah, ini Bapak sepertinya pembelajar nih ya, banyak belajar bermacam-macam ya. Oke Pak, gini jawabannya. Ada nggak teknik lain? Banyak Pak.
banyak teknik lain. Tapi saya nggak bisa langsung membuka semua tekniknya langsung, karena di sini kan sebuah terbatas, dan saya kan nggak tahu di level kesiapannya di mana. Karena kalau misalkan sebuah teknik terapi itu tiba-tiba dibuka, atau teknik tertentu, saya tunjukkan caranya, dan ternyata orang itu nggak siap. Nah, pertanyaan. Kan kita nggak tahu nih, di sini kan ada yang tampilin video, ada yang enggak gitu, hanya ada dengerin aja gitu. Kan saya nggak tahu Iya, apa yang terjadi. Masalahnya saya juga nggak tahu sedalam apa. Karena saya pernah waktu awal-awal, saya nggak ngerti waktu awal-awal, saya belajar terapi seperti ini, awal-awal secara psikoterapi ya ini seperti ini, saya menterapi orang, saya pikir masalah sepele. Ternyata apa? Dia terjadi namanya ledakan emosi. Nah, dia nggak bisa mengontrol diri sendiri. Kalau di dalam namanya orang bahasa psikologi yang dibilang namanya abreaction, atau orang bisa bilang namanya katarsis, pengeluaran. Jadi ada emosi yang dipendam terus. Waktu saya pakai satu teknik, melumpah. Nah, kalau kita waktu pas menangani kita nggak punya kemampuan yang utuh full, bisa pusing kita. Jadi memang yang saya berikan tunjukkan adalah yang paling aman, yang paling sederhana. Karena setiap teknik itu pasti ada potensi risikonya. Dan kita mesti kalau kita nggak bisa handle dengan baik, nah itu bahaya. Apalagi saya juga cek, kalau saya memberikan terapi secara online gitu ya, saya cek kalau masa terlalu berat, yang nggak mungkin bisa di online, saya bilang enggak. Mendingan nanti disimpan dulu, tunggu habis pandemi, bisa ketemu atau ketemu sama yang lain, baru di terapi. Karena ini resikonya bahaya. Ibarat apa? Saya punya luka. Luka ini saya mau sembuhin, tapi bukannya sembuh, malah bikin luka baru lebih parah. Nah, nanti kasihan yang terapi yang berikutnya, atau coach yang berikutnya untuk beresinnya. Kerjaannya jadi double-double. Nah, yang biasa saya lakukan adalah saya mencoba setidaknya bisa meminimalisir dikit-dikit pelan-pelan dengan yang aman. Afirmasi sejauh ini masih aman. Karena ini paling sederhana. Dan banyak kok saya punya klien saya ajarin hanya mengafirmasi diri. Contoh sederhana. Afirmasi nggak hanya bilang tadi saya semakin hari semakin apa, seperti itu. Nggak juga. Contoh. Coba deh, sederhana ya. Kita setiap malam. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan, makasih Tuhan. Ini saya capek apa? Udah saya bisa apa? Nah, saya banyak menemukan seperti itu. Orang-orang yang lagi hidupnya banyak masalah, pasti susah bersyukur. Kayak sederhana. Atau lebih sederhana lagi. Ini saya juga belajar nih. Coba deh perhatiin ya. Orang yang punya masalah, lagi kena beban masalah, atau orang sakit deh sekarang nih. Teman-teman kita lihat orang-orang teman-teman yang kena COVID gitu ya. Coba perhatiin. Mereka punya sebuah ciri, orang sakit atau orang punya masalah, pasti jarang senyum. Nah, saya sharing kepada teman-teman nih, oke ya, kamu punya masalah apa? Oke, setiap orang pasti punya masalah. Supaya bisa jadi persoalan, gini ya, kamu setiap hari ya, sebelum kamu buka mata, senyum selebar-lebarnya. Gigi kamu kelihatan. Nggak perlu gigi kamu rapi atau nggak apa, senyum lebar-lebar. 20 detik, hitung. 1, 2, 3, sampai 20 detik. Lakukan setiap hari. Setiap kali bangun, mau mata dibuka. Misalkan siang, tidur siang, mau buka mata, senyum dulu. Atau pas siang-siang kita kemana-mana, kan apalagi sekarang pakai masker ya. Senyum kan tidak kelihatan. Nah, senyum. Coba deh praktekkan perbedaannya. Itu yang saya perhatiin. Karena banyak orang, kalau ada masalah, pasti jarang senyum, jarang bersyukur. Tapi orang yang dia berdaya, dia pasti akan jadi orang yang sering senyum dan mudah bersyukur. Gitu. Jadi, paling sederhana Pak, afirmasi works. Sama saya juga masih pakai. Kalau afirmasi nggak berguna, nggak mungkin nggak dipakai. Toh, semua kita belajar teknik apapun, ujungnya kan kata-kata, words, kata-kata. Nah, kata-kata ini, itu kan bagian dari afirmasi. Kalau kata-katanya tepat, kita akan tepat. Nah, memang ada teknik tertentu menyusun kalimat afirmasi yang tepat sasaran. Itu ada tekniknya supaya afirmasi ini bisa namanya
membantu kita benar-benar. Nah, salah satunya saya ajarin yang hal yang sederhana, dengan namanya menggunakan kata semakin-semakin. Saya semakin hari semakin apa kepada goalnya kita. Semakin semangat, semakin bahagia, semakin tenang. Nah, itu pasti kalau dicoba akan membantu. Kita coba dulu. Seringkali yang terjadi itu, kita tahu, tapi kita nggak mempraktekkan apa yang kita tahu. Saya waktu dulu masih sering diundang talk show di iRadio di Jakarta, iRadio Jakarta. Saya bilang saya punya sebuah tagline. Tagline saya adalah, karena tindakan membuat perbedaan. Jadi, bukan seberapa banyak yang kita tahu yang akan mengubah kita. Tapi, seberapa banyak yang kita tahu yang kita gunakan, kita praktekkan. Saya juga sampai ini masih terus belajar. Belajar, praktek. Gagal, iya coba lagi. Sampai saya akhirnya menemukan yang cocok. Semoga menjawab Pak ya. Gitu. Ya, menarik sekali penjelasannya Mas Adrian. Pak Tenorton suka ngasih tanda jempol ya waktu itu. Terima kasih Pak. Kita bisa diskusi Pak nanti Pak. Kita masuk ke penanya selanjutnya. Di sini ada Pak Soneta S. Siahaan ya. Jadi saya persilahkan pada Pak Soneta untuk menyampaikan secara langsung. Halo Pak Soneta, kayaknya masih mute itu. Selamat malam, Pak Adrian Luis. Malam, Pak. Iya, pemaparannya sangat memberkati, Pak. Terima kasih. Iya, nanti kalau boleh, saya minta nomor HP Bapak, supaya saya banyak pencerahannya lagi, Pak. Iya, kebetulan Pak, saya juga seorang konselor, Pak. Ya, tadi Bapak mengatakan bahwa yang menghambat seseorang itu yang pertama, tadi yang saya ingat adalah takut ya, Pak. Bahwa itu ada the golden age di bawah 7 tahun ya Pak. Dari pengalaman yang saya lakukan terhadap konseli saya, mereka mengalami kekerasan di bawah usia itu ya, sampai 7 tahun. Tetapi ketika mereka dewasa, semangat ada, daya juangnya ada. Tapi itu belum pulih Pak, yang takut itu Pak. Saya menggunakan metode indoktrinisasi. Artinya apa? Kalau misalkan dulu kekerasan, saya bilang, saya dipulihkan Tuhan. Saya baik, saya sehat, jiwa saya baik. Tetapi seperti seputih-putihnya yang namanya kapas, kan tidak steril juga ya. Ada 1-2 titik debu yang ada di situ, Pak. Nah, sehingga ini menjadi ketidakseimbangan yang Bapak tadi katakan psikosomatis. Yang artinya saraf terganggu, yang namanya di otak itu kan ada yang namanya serotonin ya Pak ya. Ketika kita senang, bersuka cita, itu serotonin itu tanda petik seperti morfin yang diciptakan Tuhan secara alami. Nah, dalam hal ini ketidakstabilan itu terjadi karena masa lalu yang mungkin duka batin di situ. Nah, yang saya mau tanyakan kepada Bapak, ketika Bapak menemukan kasus hal ini, metode apa? Kalau saya kan menggunakan indoktrinisasi ya Pak ya. Lawan, ada juga yang mengatakan fobia, takut, tadi Bapak bilang kecoa. Saya ada teman yang kita layani takut naik ke tempat tinggi Pak. Ada yang takut naik lift. Lawan, saya bilang, pasti bisa. Tuhan pasti tolong. Mereka bisa Pak. Tapi ada juga yang masih sampai bertahun-tahun tuh masih berjuang Pak. Nah, saya ingin pencerahan Bapak, mungkin Bapak punya metode lain untuk hal ini. Apakah juga mesti kontak berhubungan dengan dokter, dalam hal ini psikiater? Terima kasih Pak, mohon pencerahannya, terima kasih. Ya, oke. Thank you pertanyaannya Pak, pertanyaan bagus banget ya, dalam nih. Nah, ini Bapak sepertinya udah pengalaman banyak sekali Pak, bisa sama-sama belajar nih Pak kita. Ya. Jadi ini Pak, teknik itu bermacam-macam. Apakah saya menggunakan satu teknik tertentu? Tergantung, Pak. Kita lihat situasi dan kondisi. Karena kita punya sebuah rule of the game.
aturan main kalau kita menjadi seorang konselor terapis ya. Kita dengan konselor, dengan yang kita konseling klien, itu kita perlu tekankan bahwa kesembuhan dari klien itu tidak tergantung oleh kita, Pak. Itu oleh dua hal, yaitu apa? Niat si klien untuk sembuh, dan yang kedua adalah kedaulatan Tuhan, Pak. Terus lo bilang dalam sesi saya bukan penyembuh, no, saya bukan Tuhan, saya hanya alat yang dipakai Tuhan untuk bantu kamu saat ini. Tapi kesembuhan dua hal. Satu, seberapa besar niat kamu mau sembuh. Yang kedua, apakah Tuhan memberikan kedaulatan untuk kamu sembuh. Biasanya sih yang terjadi ya, Tuhan pasti mau sembuh, tapi dirinya tidak mengizinkan dirinya untuk sembuh. Nah itu. Terus setiap kali saya jumpain, kenapa ada orang datang sama saya, tetap nggak sembuh. Ya udah, mungkin memang dia belum niat. Yang kedua juga Pak, mungkin dia melihat, ya ini kayaknya yang menterapi saya masih anak muda nih, kurang pengalaman nih, kayaknya nggak cocok, nggak sembuh. Ada seperti itu Pak. Akhirnya saya refer ke teman saya yang lebih berumur Pak. Tekniknya sama Pak, kita belajar dengan guru yang sama Pak. Caranya dia nggak pakai cara yang lebih sederhana Pak, sembuh Pak. Nah, bisa jadi Pak, memang apa? Bukan di waktunya saya Pak dia sembuh Pak, tapi di orang lain. Nah, jangan berkecil hati. Karena apa? Kita masih sadarin namanya coaching, namanya counseling, whatever namanya itu, kita sebagai seorang coach atau seorang terapis, kita itu bukan tanda tangan kontrak hasil, Pak. Apa Bapak bisa jamin, Pak Soneta, Bapak sakit, Bapak ke dokter, pasti nggak sama dokternya sembuh? Nggak tentu, Pak. Bahkan kalau ke beberapa rumah sakit, Bapak suruh tanda tangan agreement. Dokter akan melakukan yang sebaik-baiknya yang dia mengerti. Tapi kesembuhan tetap adalah seizin Tuhan. Ada, Pak. Tanda tangan tuh, Pak, waktu awal. Sebelum masuk ke rumah sakit tuh, Pak. Kalau rumah sakit besar. Nah, dokternya seperti itu. Apalagi kita, Pak, sebagai seorang konselor, Pak. Jadi, kalau orang nggak sembuh, ya jangan kita berkecil hati. Aduh, gagal saya. No, bukan berarti gagal. Kita juga sambil evaluasi. Oke, nanti kalau ada kesempatan lagi, saya coba yang lebih baik seperti apa gitu. Saya juga begitu, Pak. Tapi tekankan di awal bahwa, Pak, kamu mau sembuh. Karena banyak orang itu, Pak, bilang, iya mau sembuh. Habis itu saya kasih tugas. Nggak dikerjakan, Pak. Nah, berarti saya tahu, oh ya udah memang dia nggak niat Pak, untuk sembuh. Nah, yang kedua, yang tadi Bapak pertanyaan, mengapa dia udah dibalikin kok di masa dewasa masih tetap belum beres ya? Karena biasanya waktu di terapi nggak benar-benar sampai menyentuh ke akar masalah. Pak. Nah itu. Tahu dari mana? Kalau udah kena akar masalah, pasti masalah itu sudah selesai. Tapi kalau misalkan masih ada, berarti kita belum beres. Contohnya gini, seseorang yang misalkan punya luka batin, pernah diperlakukan kasar oleh orang tuanya. Ya. Gampang cek, dia udah beres belum? Coba kamu ingat lagi, papa kamu atau mama kamu yang melakukan itu. Ingat lagi peristiwa seperti itu. Nah, kita cek. Kalau dia masih merasa marah, berarti belum beres di situ. Dia masih punya makna potret yang salah. Itu berarti kita perlu beresin. Jadi, teknik terapi bermacam-macam. Memang, kadang-kala saya juga dulu pernah belajar kayak Bapak. Misalkan, takut tinggi, ayo dilawan. Nah, ada beberapa yang cocok seperti itu. Tapi juga kita masih cek hati-hati. Takutnya kalau kita terlalu memaksa, dia malah menimbulkan trauma. Lebih baik kita coba cek. Di yang lalu, kita nanya, kamu sejak kapan sih ada begini? Dari mana asalnya di situ? Nah, kemudian kalau kita ketemu, Bapak kan udah belajar teknik konselor ya. Banyak kan orang-orang konselor yang sangat canggih. Saya belajar juga beberapa teknik konseling, kita cek kembali ke kejadian awalnya di mana. Akhirnya ketemu kan. Nah, di situ kita berikan makna baru. Mungkin kalau Bapak tadi bahasanya memberikan doktrin yang baru. Kalau saya biar supaya saya netral, saya bilang maknanya apa? Karena saya kasih tanya, itu maknanya buat kamu apa sih? Nah, dari situ tahu, oh ya dia ada something wrong di situ ya. Iya.
Di situ. Jadi kita mesti menggali sampai ke akar masalah. Memang ini selalu saya bilang ini nggak mudah, Pak. Semua ujung-ujungnya perlu jam terbang. Makin kita banyak praktek, banyak kita bantu orang, kita makin ketemu polanya. Pattern-nya ada. Iya. Tapi apakah itu jaminan juga? Belum tentu, Pak. Karena, Pak, nah itu. Kita waktu lagi membantu orang, kita juga perlu, Pak, buka diri kita minta sama Tuhan hikmat, Pak, supaya Tuhan kasih. Ada di sini masalahnya. Nah, kita bisa intervensi di situ. Karena saya sekali gitu, Pak. Ada orang datang sama saya, nggak diapa-apain, Pak, ngomong aja. Terus bilang, kok sembuh ya saya ya? Saya juga nggak tahu. Saya bilang, saya hanya sambil saya menterapi kamu, memberikan saya coach kamu, saya sambil berdoa supaya Tuhan pun ada kedaulatan di dalam hidupmu. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal juga yang kita, ya ini yang kita ya bilang ini kedaulatan Tuhan, Pak ya. Nah, tapi yang penting sebagai kita terapis, ayo kita lakukan yang terbaik kita, upgrade diri kita. Saya sama-sama terus-menerus upgrade, belajar. Walaupun saya nggak sebagai full time sebagai seorang coach terapis, karena saya lebih banyak sebagai seorang entrepreneur, tapi saya punya kerinduan, Pak, bantu Indonesia jadi lebih baik. Seperti itu sih, Pak. Semoga menjawab, Pak ya. Iya. Terima kasih, Pak Adrian. Tuhan berkati, Pak. Sama-sama, Tuhan berkati, Pak. Terima kasih, Mas Adrian. Ya. Ulasannya semakin menarik ini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini ada pesan dari panitia. Katanya Bung Adrian dapat salam dari Prof. Dr. Rahmadi Purwana yang juga hadir pada kelas malam ini. Kata Prof. Dr. Rahmadi, katanya pemaparannya menarik dan sangat jelas sekali. Itu, Mas. Wah, terima kasih. Saya perlu belajar, Pak. Saya ini perlu belajar juga sama moderatornya nih. Tadi kata Bung Miki udah S3 nih, wah, saya perlu belajar nih. Ini ada pertanyaan di chat ya. Jadi ini pertanyaannya, Mas Adrian, kadang ada orang sulit menanam afirmasi sendiri, lalu menggunakan video afirmasi diri yang beredar di YouTube ya, yang dijelaskan bahwa dalam video itu juga ditanam gelombang-gelombang tertentu untuk ikut memaksimalkan afirmasi gitu. Ini bagaimana menurut Mas Adrian? Gitu Mas pertanyaannya. Oke, kalau penjelasan tentang gelombang otak memang agak panjang kalau saya di sini ya. Ini karena kita menghemat waktu. Jadi gini, paling penting intinya gini ya. Dengar afirmasi boleh nggak? Bagus ya? Bagus. Tapi jangan sampai hanya dengerin di situ doang. Kita lakukan tindakannya. Sama seperti ini. Apakah menjamin orang belajar hidupnya berubah jadi lebih baik? Tidak. Tapi pada saat dia mempraktekkan apa yang diajarkan, yang dipelajari, itu akan merubah. Sama seperti tadi kan, dia dengerin afirmasi. Oke, udah itu ya udah. Kalau dia sepanjang hari 24 jam dengerin afirmasi, nggak kerja-kerja. Nanti bilang, aduh ini kayaknya Tuhan nggak memberikan saya rezeki, berkat saya nggak ada. Loh, Tuhan bilang, kamu sepanjang hari hidupmu ngapain aja? Makanya waktu saya awal belajar coaching, saya belajar coaching dari namanya Paul G. Meyer. Nah, Paul G. Meyer itu bapaknya yang mengcoach John C. Maxwell dan John Edmund Haggai. Saya tertarik dengan sebuah pelajaran apa? High Payoff Activity. John Max, namanya Paul G. Meyer, itu ngajarin tentang afirmasi, visualisasi, segala macam diajarin. Tapi ada bilang apa? Yang terpenting itu ternyata waktu diajarkan, waktu saya karena saya sebagai seorang coach ya waktu itu ya, itu apa? Kamu afirmasi, iya afirmasi bagus. Tapi tindakanmu apa? What you do? Yang kamu lakukan apa? Apakah tindakanmu itu mengarah pada tujuan nggak? Kalau kita hanya sekedar dengerin afirmasi, dengerin terus, ya ngapa-ngapain juga nggak ada hasilnya. Nah, itu banyak orang seperti itu. Dengerin afirmasi, nontonin YouTube. Bagus, saya bilang bagus. Tapi setelah itu apa? What next? Tindakanmu apa? Tindakannya yang baru akan membuat orang berubah. Kita dengerin, belajar, terinspirasi, oke, habis ini yang saya lakukan apa? Itu yang paling penting. Karena tindakan yang akan mengubah. Kalau hanya dengerin aja, nggak berubah itu nanti ya. Malah waktunya habis di situ ya. Gitu sih. Itu pesan saya seperti itu ya. Gitu.
Ya, terima kasih Mas Adrian. Jadi kalau mungkin Terima kasih. dikatakan itu setengah jalan ya, itu dilanjutkan ya Mas. Jadi, Iya, jadi belum selesai itu. belum Kalau ya. kalau enggak ya enggak sampai tujuan. Bener. Ini juga ada pertanyaan lain dari Nathan Tebai. Jadi mungkin minta penjelasannya bagaimana dengan mental di orang yang hidup di daerah konflik. Mereka kan hidup dalam trauma healing ya. Mereka hidup dalam trauma mungkin begitu. Terus mungkin bagaimana agar bisa keluar dari trauma macam itu. Mungkin ini pertanyaan umum ya, tidak pada seorang tertentu. Jadi bagaimana kondisi mental itu mungkin bisa dijawab Mas. Oke, saya coba jawab ya. Saya memang nggak bisa memberikan jawaban yang pasti sekali, karena saya belum punya pengalaman membantu orang-orang yang ada di daerah konflik. Tapi yang saya pernah membantu adalah orang-orang yang punya trauma-trauma saya pernah bantu. Jadi, izinkan saya jawabnya dari sisi ini. Jadi yang penting, kalau kita misalkan nggak punya teknik apapun, nggak paham apapun, yang penting pertama adalah tenang dulu. Tenang. Karena pada saat kita tenang, kita akan lebih bisa berpikir jernih. Kayak tadi, penjelasan saya kan, kita punya botol, di botol ini ada isinya batu besar, batu kecil, debu. Kalau kita lagi panik kan aduk-aduk, keruh kan? Nah, kita nggak bisa berpikir, nggak bisa lihat akhirnya mana masalah, mana solusi. Tapi kalau kita tenang dulu, kita tenang, akhirnya kita bisa lihat nih, lama-lama batu besarnya di bawah, batu kecilnya di atas, debu di atas, dan misalnya air. Akhirnya kita bisa lihat, oh iya, ada solusinya di situ. Nah, jadi pesan saya, kalaupun misalkan belum pernah belajar apapun, coba tenangkan diri dulu. Sederhana, bisa caranya adalah tadi mulai dengan senyum, ya kan? Atur nafas, karena biasa orang yang lagi panik pasti nafasnya pendek-pendek. Tarik nafas panjang, pelan-pelan. Pasin pelan-pelan panjang. Nah, lama-lama kita tenang, rileks, kita akan bisa berpikir jernih. Memang ini nggak mudah kalau kita dalam kondisi seperti itu, tapi kita coba. Kalau kita tenang, biasa kita akan lebih muncul solusinya. Itu yang saya jumpai kepada teman-teman lain-lain yang biasa lagi ada mengalami masalah, entah finansial dan segala macam gitu. Kalau dia panik, makin panik, akhirnya keputusan diambil makin salah. Tapi kalau dia tenang, nah dia dapat nih ada solusinya gitu ya. Itu sih yang paling penting, tenang dulu ya, tenang dulu. Ya, terima kasih Mas Adrian, penjelasan yang benar sekali. Saya jadi teringat waktu di Jogja, waktu gempa bumi itu kan, karena panik ya, orang itu kemudian bisa berbuat hal yang aneh-aneh lah, dan kemudian pada saat itu karena rentan kan, jadi hoax dan lain-lain dengan cepat menyebar. Padahal misalkan ada berita misalkan akan ada tsunami sampai ke wilayah mana, padahal secara rasional kok misalkan orang tadi dengan tenang tadi nggak mungkin, itu kan mesti harus Bantul dulu, harus Kulon Progo dulu, nggak mungkin langsung bisa kota itu kena langsung air laut kan nggak mungkin itu kan. Tapi kalau namanya tadi tidak tenang tadi, apapun ya langsung masuk, jadinya ya langsung diterima aja mungkin ya. Itu jadi penting sekali tadi, ketenangan tadi di masa-masa putus apa ya. Halo Mas Adrian. Halo, sorry ya. Ini gambarnya belum terlihat, terputus ya. Sebentar, ini suara saya kenapa enggak? Iya, coba tes lagi. Sudah terdengar suaranya, Mas, tapi gambarnya belum terlihat. Iya, ini saya kurang keras mendengarnya, tapi suara saya jelas ya? Iya, suaranya jelas. Oke. Mungkin ini juga ada pertanyaan lain di kolom chat yang masih terkait dengan pandemi. Jadi pertanyaan begini, dalam mengembangkan bisnis di masa pandemi ini kadang kita takut sekali untuk memulai kembali. Banyak bisnis makanan pesaing dan ditambah dengan kebijakan PPKM ya. Kebijakan PPKM yang menghambat omset penjualan.
Jadi kemudian bagaimana kita menghadapi hal semacam ini, mungkin tadi terkait dengan hambatan mental untuk kemudian mengembangkan usaha di era pandemi, mungkin perlu penjelasan yang lebih detail. Oke, terkait pertanyaan dengan mengembangkan usaha di era pandemi ya. Nah ini, saya percaya setiap usaha kan punya tantangannya sendiri-sendiri. Pasti ya. Nah, yang seringkali terjadi memang orang punya hambatan mental. Dia tahu caranya. Tapi dia merasa takut, malu, ragu, malas. Nah, itu yang mesti diatasin. Solusi sederhananya adalah setelah misalkan memberikan afirmasi pada diri, yaitu apa? Kita berlatih. Latihan. Berlatih. Karena saya percaya seorang atlet kalau dia mau juara pun dia mesti berlatih. Nah, nggak ada seorang yang tiba-tiba langsung tiba-tiba jadi ahli, jadi master. Nggak ada. Saya pun kalau tanya, ada orang nanya sama saya, kok bicaranya bisa santai ya? Depan banyak orang bisa santai ya. Orang bilang, kan lihatnya sekarang. Dia nggak lihat waktu saya dulu. Saya dulu pertama kali bicara, grogi seperti apa. Dulu saya termasuk orang bicara itu sangat cepat. Dan seringkali saya diprotes sama beberapa audiens. Bilang, Pak, maaf Pak, bisa nggak diperlambat Pak omongnya? Oke, nah saya belajar memperlambat ucapan saya. Jadi semua adalah mesti latihan, latihan, dan berlatih. Sama seperti itu. Kalau mengembangkan usaha, bagus. Usaha makanan, latihan, terus berlatih. Kita terus-menerus lakukan tindakan kita, jangan berarti diam. Ya kan? Banyak orang apa? Udah saya berserah, saya diam. Nah itu salah. Saya lakukan bagian kita, tapi hasil percaya pada Tuhan. Lakukan, lakukan, lakukan. Nanti percaya. Lama-lama kita dapat ide, kita upgrade pelan-pelan, upgrade dikit-dikit, upgrade pelan-pelan. Terus kita lakukan improvement. Karena nggak mungkin sih orang bikin sebuah produk sampai seperti sekarang. Kayak saya ingat, saya punya teman saya, dia bikin namanya jualan mie ayam, ya kan? Saya coba mie ayamnya enak banget bagi saya. Saya nanya sama dia, boleh dong cerita, waktu pertama kali kamu bikin sampai seperti kamu sekarang ini, yang kamu lakukan apa? Ternyata apa? Dia mencoba sekitar 120 macam resep, 120 kali dia coba, dan itu dia buang-buang terus sampai dia ketemu sampai yang paling cocok. Nah sekarang, nah dia kan udah effort kan seperti itu, lakukan kan sampai dia ketemu yang paling pas buat dia cocok. Kemudian memasarkan gimana? Dia coba cara A, cara B, cara C, lakukan sampai nanti kita evaluasi, monitoring dan ukur mana yang paling cocok sama kita, yang memberikan hasil yang paling banyak. Nah itu seperti itu, dia lakukan terus. Jadi intinya adalah kita mesti berlatih, latihan. Di sini adalah yang terpenting adalah kita punya kedisiplinan untuk kita melatih diri. Apakah kita memutuskan mengejar diri kita untuk kita melatih diri kita setiap hari? Kan toh hidup ini adalah kita kan dalam pertandingan kan, kita berlatih setiap hari di bidang kehidupan kita masing-masing. Gitu. Yang penting kuncinya adalah ayo latihan, berlatih diri. Gitu. Semoga menjawab ya. Terima kasih jawabannya Mas Adrian. Terus jadi ingat juga ya kalau di matematika, kalau sekarang kira-kira fisika itu kalau kita ngelihat gunung yang tinggi, misalkan gunung Everest gitu kan, kita mandangnya kok tinggi banget ya. Tapi ternyata itu kan sebenarnya ada prosesnya lama, mungkin berjuta-juta tahun kalau fisika ya, mungkin manusia udah mati kalau itu. Jadi kita melihat itu kayaknya tinggi sekali, bahkan manusia mendaki aja sulitnya bukan main, tapi ternyata itu proses yang bertahap demi tahap jadi semacam itu. Jadi mungkin itu pun bagi manusia juga semacam itu ya Mas. Jadi ini wah nanti kayaknya kok sulit sekali. Enggak lah, itu tuh juga lewat proses yang panjang juga. Yang apa namanya, juga instan gitu kan, bukan instan. Mie instan aja perlu proses Pak. Ya mie instan juga. Ya. Ini barangkali ada yang mau bertanya lagi, saya bisa berikan kesempatan, masih
sudah sekitar 30 menit kurang 25 menitan. Oh, ini ada penanya dari Pak Yohanes Mindarpa. Silahkan Pak Yohanes jika ingin bertanya secara langsung. Saya persilahkan. Silakan. Kita ini bilang apa jaringannya lagi ini. Saya senang banget nih. Makin malam makin seru nih ya. Pertanyaannya makin keren-keren ini ya. Dan nanti mungkin perlu dilanjutkan di sesi berikutnya nih. Kita sama-sama belajar ya untuk membuat Indonesia lebih baik ya lewat kita. Mungkin kalau tadi Pak Yohanes ada gangguan, mungkin barangkali ada yang lain yang mau bertanya. Ini mungkin panitia juga boleh bertanya. Tadi ada gangguan. Oke, ya jadi saya terima kasih banget hari ini udah diberikan kesempatan buat sharing, berbagi. Kalau teman-teman membutuhkan e-book ya, ini buku digital ini saya berikan secara gratis, free, karena saya punya keinginan cita-cita itu untuk melihat Indonesia ini jadi lebih baik. Saya pengen Indonesia semua bebas dari hambatan mental. Jadi saya bikin buku digital ini untuk berbagi supaya ada tips sederhana yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua yang baca. Silakan download, ada di web saya, adrianluis.com, adrianlus.com, di situ ada buku saya, dan saya juga memberikan ada 2 buku yang lain, jadi total ada 3 buku. Di situ buku digital yang bisa kita baca. Dan saya berharap kita bisa diskusi juga nanti lebih lanjut ya, karena nggak hanya sampai di sini. Saya juga harap kita nanti ada pertemuan yang berikutnya yang kita bisa sharing, sama-sama kita belajar. Kita sama-sama belajar. Saya bukan juga udah tahu segalanya, no, masih belajar. Bukan berarti saya paling enggak juga. Terus saya belajar juga, saya punya pembimbing juga. Yuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita pastikan diri kita makin hari makin lebih baik. Gitu sih ya.